Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gambaran umum bagaimana sistem sosial di dalam Islam. Yang perlu kita pahami pertama tentang nizam istimai itu. Nizam istimai adalah sistem yang mengatur hubungan antara pria dan wanita di dalam sebuah masyarakat. Mengapa hubungan pria dan wanita yang diatur? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa tidak hubungan antara pria dan pria, wanita dan wanita? Karena logikanya hubungan pria, wanita itu tidak menimbulkan masalah. Tidak ada dampak sosialnya ya. Tetapi hubungan antara pria dan wanita itu yang punya dampak. Jadi kalau misalnya pria dan wanita itu berhubungan, ada akibat misalnya terjadinya pernikahan, melahirkan anak, muncul nasab, waris dan sebagainya. Tetapi kalau pria-pria nggak ada, ya paling berkelahi. Ya, wanita-wanita juga begitu. Apakah mungkin hubungan antara wanita dengan wanita menimbulkan masalah? Kan tidak ada. Dalam arti masalah yang muncul seperti laki-laki dan wanita tadi nggak ada. Nggak ada ceritanya wanita bisa hamil karena wanita. Laki-laki bisa melahirkan dengan hubungan sama laki-laki, tidak ada ceritanya. Tetapi kalau hubungan antara pria dan wanita itu memang bisa menimbulkan masalah sosial, dan karenanya maka dia harus diatur. Nizam istimai adalah sistem yang mengatur hubungan antara pria dan wanita, termasuk juga dampak dari hubungan antara pria dan wanita itu. Itu semua diatur dalam nizam itu, sistem itu. Ya. Nah, apa saja yang diatur di dalam sistem sosial itu? Ya tentu saja apa saja yang terkait dengan hubungan atau interaksi antara pria dan wanita itu. Karenanya, maka kemudian di dalam sistem sosial, pertama diatur bagaimana status masing-masing pria dan wanita itu di hadapan syariat Islam. Kemudian bagaimana kehidupan mereka diatur, apakah mereka harus dijadikan satu, dipisah atau bagaimana. Itu bagian-bagian dari aturan main yang kemudian harus dijalankan oleh setiap manusia, laki-laki dan wanita dalam interaksi sosial tadi. Nah, secara umum ingin saya tegaskan bahwa di hadapan atau di muka syariat Islam, antara wanita dan pria mempunyai kedudukan yang sama dalam konteks taklif, beban hukum dan firman Allah, kecuali dalam perkara-perkara yang telah dikhususkan oleh Allah untuk laki-laki dan perkara-perkara yang dikhususkan oleh Allah untuk wanita. Dalam hukum misalnya wilayah, hukum kewalian, hukum yang memang secara spesifik, secara khusus dikhususkan untuk laki-laki, maka dalam hal ini wanita tidak mungkin take over, mengambil alih, atau kemudian hukum ini diberikan pada wanita. Demikian halnya hukum-hukum yang menyangkut misalnya masalah hadonah, ya. Jadi masalah pengasuhan, masalah
radha'ah, penyusuan, ya, itu hukum-hukum yang tentu tidak akan diberikan kepada laki-laki, hukum-hukum yang tentu mengatur kehidupan seorang wanita. Meski kemudian baik itu wilayah maupun radha'ah itu juga muncul karena adanya hubungan pria dan wanita. Nah, ini yang perlu kita pahami. Karena itu dalam konteks hukum kedudukan masing-masing wanita dan laki-laki di mata syariat Islam, maka keduanya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan mereka, di hadapan syariat Islam, di mana keduanya mempunyai tanggung jawab, mempunyai beban hukum, mempunyai kewajiban, ya, masing-masing berkewajiban di hadapan Allah, masing-masing mempunyai kewajiban di hadapan syariat dengan kewajiban yang sama. Laki-laki punya kewajiban sholat, puasa, haji, ya, maka wanita juga sama. Nah, dalam kasus jihad itu merupakan satu hal yang berbeda, dibedakan. Wanita tidak diwajibkan, laki-laki wajib, misalnya. Nah, ini termasuk hal-hal yang dikhususkan, ya, hal-hal yang dikhususkan, meski kemudian tidak ada larangan bagi wanita untuk mengikuti jihad. Demikian juga dalam kaitannya dengan hak. Ketika seorang suami atau seorang laki-laki, seorang pria, ya, mempunyai hak untuk melakukan muamalah, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, ya, halal beli apa halal jual beli, kemudian haram riba, itu berlaku untuk laki-laki dan wanita. Secara umum muamalah diperbolehkan untuk laki-laki dan wanita. Wanita diperbolehkan berdagang, laki-laki juga demikian, diperbolehkan untuk berdagang. Tidak ada larangan yang melarang wanita berdagang, tidak ada. Laki-laki juga demikian, tidak ada larangan bagi laki-laki untuk berdagang. Demikian juga dalam kaitannya dengan hukum-hukum yang lain. Nah, ini yang bisa kita pahami secara umum berkaitan dengan kedudukan, ya, pria dan wanita di dalam pandangan syariat Islam. Yang kedua, jika pria dan wanita itu mempunyai kedudukan yang sama di dalam pandangan syariat Islam, kecuali dalam masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh syariat Islam yang khusus untuk mengatur pria atau wanita, maka di dalam interaksi sosial, bagaimana hubungan antara pria dan wanita tadi? Misalnya, ketika seorang laki-laki dibolehkan bekerja atau diharuskan dia bekerja mencari nafkah, seorang wanita juga diperbolehkan dia bekerja atau mencari nafkah dalam arti bisnis misalnya. Ya, meski kewajiban mencari nafkah itu kewajiban laki-laki, tetapi wanita boleh membantu suaminya. Ya, dibolehkan. Katakanlah wanita kemudian melakukan bisnis, hal yang sama dibolehkan bagi laki-laki. Nah, maka kemudian disinilah terjadi interaksi antara pria dan wanita, ya, terjadilah interaksi antara pria dan wanita dalam konteks kehidupan sosial tadi. Nah, persoalannya kemudian apakah hubungan antara pria dan wanita di dalam kehidupan Islam itu secara dasar, apakah keduanya itu dicampur ataukah hukum dasarnya itu masing-masing harus dipisah? Ini. Kemudian bagaimana status dasar seorang wanita dalam kaitannya dengan kehidupan sosial ini? Secara umum bisa kita katakan al-aslu, ya, wujubul infisal. Jadi hukum asal wajib dipisah antara laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita hukum asalnya wajib dipisah di dalam kehidupan sosial. Hukum pertemuan antara laki dan wanita itu bukan merupakan hukum asal. Hukum asalnya laki-laki dan wanita terpisah, ya. Tetapi kalau kemudian ada pertemuan atau perjumpaan antara laki-laki dan wanita, maka itu sesungguhnya bukan merupakan hukum asal. Kalau hukum asalnya itu terpisah, maka kemudian mereka bertemu, mereka kemudian bersama-sama di dalam kehidupan sosial, maka
di situ ada dalil umum yang membolehkan mereka untuk bertemu, yang membolehkan mereka untuk bersama-sama. Karena hukum asalnya mereka harus terpisah. Sebagai contoh, kalau misalnya wanita dan pria bertemu di pasar. Jadi kalau kita kembalikan pada hukum asalnya laki-laki dan wanita terpisah kehidupannya. Tetapi karena ada dalil umum yang membolehkan, seperti kasus wa khalallahul bai'a tadi itu, ya, itu maka antara laki-laki dan wanita mereka boleh bertemu di pasar untuk melakukan muamalah, melakukan jual beli, melakukan transaksi. Nah, transaksi itu dia bisa lakukan sebagai bentuk, ya, istilahnya yang dibolehkan, ya, dalam konteks di mana hukum asal tadi itu asalnya mereka diperintahkan untuk memisahkan diri, terpisah satu sama lain, tetapi karena ada dalil yang membolehkan mereka untuk bertemu maka dibolehkan. Maka kemudian di situ terjadilah ada ijtima, ada pertemuan antara laki-laki dan wanita, ya. Kemudian pada saat yang sama di sana juga terjadi, ya, apa yang kemudian disebut dengan ikhtilat, ya. Ikhtilat di dalam pasar itu harus kita akui terjadi. Pria dan wanita bertemu di dalam satu tempat, mereka berbicara, mereka melakukan transaksi, ya. Itu terjadi di dalam pasar. Nah, ini diperbolehkan di dalam Islam karena ada kebolehan yang dinyatakan oleh dalil umum yang untuk melakukan itu tidak akan mungkin kecuali dengan melakukan istima, ya, melakukan istima. Sama dengan misalnya menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu adalah wajib. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi laki-laki dan wanita. Kalau menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan wanita. Nah, untuk melakukan itu tentu mereka akan keluar dari rumah mereka menuju ke sekolah. Laki-laki menuju ke sekolah, wanita menuju ke sekolah. Mereka bisa bertemu di tengah jalan, ya kan? Kemudian di sekolah mereka juga bisa ketemu. Tetapi karena hukum asalnya mereka harus terpisah, maka kemudian bagaimana diatur? Karena untuk melakukan itu mereka bisa terpisah, tidak harus terjadi misalnya seperti tadi ikhtilat sebagaimana di tengah pasar. Meski dalam konteks tertentu misalnya seorang wanita boleh mengajar pria, pria boleh mengajar wanita, di situ mesti terjadi interaksi dan di situ terjadi ikhtilat. Tetapi dalam konteks yang lain antara misalnya murid perempuan dan wanita dia terpisah satu sama lain. Nah, dalam perkara-perkara tertentu yang tidak memungkinkan mereka untuk dipisah, maka disitulah Islam kemudian membolehkan mereka untuk melakukan interaksi. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana kehidupan umum di dalam kehidupan laki-laki dan wanita yang asalnya mereka itu terpisah, wujubul infisal, ya. Kehidupan asal mereka itu wajib dipisah, tetapi kemudian mereka dibolehkan untuk kemudian bersama-sama di dalam satu masyarakat, mereka bersama-sama di dalam satu kehidupan, ya, tidak dipisah satu sama lain karena ada dalil umum yang membolehkan mereka untuk melakukan aktivitas tadi, baik dalam kasus jual beli, baik dalam kasus belajar mengajar, ya, semuanya mereka diperbolehkan. Termasuk diantaranya misalnya dalam kasus pengadilan juga demikian, karena wanita juga diperbolehkan, ya, dan laki-laki juga diperbolehkan, ya, baik itu dalam kasus misalnya persaksian dan sebagainya. Nah, disinilah maka dalam konteks itu interaksi pasti akan terjadi, hubungan antara pria dan wanita pasti akan terjadi. Tetapi terjadinya hubungan itu merupakan perkara yang diperbolehkan oleh syariat Islam dalam konteks yang keluar dari hukum asal, yaitu wujubul infisal tadi. Karena adanya dalil-dalil umum
atau ketentuan-ketentuan umum yang membolehkan mereka untuk melakukan interaksi, membolehkan mereka untuk melakukan ittisal, membolehkan mereka untuk melakukan istima, pertemuan, dan begitu seterusnya. Kasus misalnya jamaah haji itu adalah dari contoh bagaimana orang itu melakukan tawaf di Ka'bah, kemudian mereka tidak bisa dipisah satu sama lain, mereka saling desak-desakan pria wanita. Itu bahkan bisa kita katakan bukan hanya istima tetapi juga ikhtilat terjadi di dalam ibadah haji. Nah, dalam kasus seperti tadi kita bisa memahami bahwa istima ya kadangkala ikhtilat antara laki-laki dan wanita di dalam satu aktivitas tertentu kadangkala justru tidak bisa dihindari, ya, karena adanya perintah secara umum dari dalil-dalil yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Al-Quran memerintahkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu berlaku untuk pria dan wanita, dan untuk melaksanakan itu mereka tidak bisa dipisah satu sama lain. Maka karenanya kemudian untuk melakukan itu mereka diperbolehkan bersama-sama dalam melakukan ibadah itu. Mereka melakukan ikhtilat, mereka melakukan istima, ya, ketika mereka melakukan ibadah haji. Nah, ini gambaran-gambaran secara umum hal-hal yang kemudian keluar dari konteks hukum asal, di mana hukum asal adalah wajib dipisah. Tapi kemudian karena ada dalil umum, karena ada dalil-dalil yang membolehkan mereka untuk melakukan itu, maka kemudian konteks yang keluar dari hukum asal tadi itu menjadi boleh. Nah, inilah gambaran berkaitan dengan kehidupan laki-laki dan wanita yang pada dasarnya wajib dipisah. Nah, di dalam kehidupan khusus di mana antara laki-laki dan wanita, atau di dalam kehidupan umum antara laki-laki dan wanita seperti yang saya sebutkan tadi, ya, di mana hukum asal mereka wajib dipisah dan sebagainya, itu ada ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Termasuk di antaranya ketika syariat Islam memisahkan antara hayatun khassah dan hayatun amah. Sebagai dari contoh, dari mana misalnya kita bisa mengetahui bahwa kehidupan umum itu mempunyai aturan main yang berbeda dengan kehidupan khusus. Dan mengapa kehidupan umum dipisahkan dengan kehidupan khusus? Itu karena ada dalil yang menjelaskan. Adanya dalil yang memisahkan antara kehidupan umum dan kehidupan khusus. Mana dalilnya? Al-Quran misalnya, ya, mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, ya la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, janganlah kalian masuk rumah selain rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga kalian mendapatkan kerelaan hati, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Nah, isti'nas atau isti'dan, meminta izin, mendapatkan kerelaan hati, itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman tadi tidak diperbolehkan untuk masuk di dalam satu rumah sebelum dia mendapatkan izin. Nah, adanya izin untuk masuk rumah dan tidak diperlukannya izin bagi orang-orang yang berada di luar rumah, itu menunjukkan ada aturan main yang berbeda antara kehidupan di dalam rumah dan kehidupan di luar rumah. Kehidupan yang di dalam rumah tadi itu untuk memasukinya orang lain tadi harus meminta izin, maka kehidupan seperti itu disebut dengan kehidupan khusus atau disebut dengan al-hayah al-khassah. Sedangkan kehidupan di luar rumah yang untuk berinteraksi di dalamnya, terlibat di dalamnya, tidak memerlukan izin dari penghuninya, maka kehidupan seperti itu disebut dengan al-hayat al-amah, kehidupan umum. Jadi dalil yang dijadikan dasar istinbat untuk memisahkan antara kehidupan umum dan kehidupan khusus adalah adanya syarat atau ketentuan isti'dzan, permintaan izin atau isti'nas
bagi orang-orang yang berada di luar kehidupan tadi untuk memasuki dalam kehidupan itu. Maka itu membuktikan. Nah, ayat ya ayuhan ya nisa nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Jadi di situ dikatakan jelas, wahai istri Nabi, lastunna, kalian tidaklah ya sama bi ahadin minan nisa, dengan salah seorang istri-istri laki-laki manapun. Kalau kalian tidak sama, itu artinya apa? Artinya bahwa ayat itu memang merupakan ayat yang dikhususkan untuk mereka, tidak berlaku untuk yang lain. Ditambah dengan adanya tadi, ya, wa yutahhirukumullah tathira, atau wa yutahhirukumullah ahlal bait. Allah ingin membersihkan kalian wahai ahlul bait. Itu artinya bahwa ketentuan yang berkaitan dengan cadar, ketentuan yang berkaitan dengan purdah, orang Malaysia bilang, maka itu berlaku khusus untuk istri Nabi, tidak berlaku untuk seluruh wanita. Karena itu bisa kita katakan hukum memakai cadar itu adalah mubah, tidak wajib, dan juga kita tidak bisa mengatakan memakainya juga sunnah, karena untuk mengatakan sunnah juga harus ada dalil. Ada yang berpendapat, loh, apakah tidak bisa dikatakan mengikuti istri Nabi itu hukumnya sunnah? Tidak, kecuali memang kalau Nabi SAW memberikan perintah. Karena perbuatan istri Nabi itu bukan merupakan sumber hukum. Ya, istri Nabi sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, mereka bukan sumber hukum. Kecuali kalau Rasulullah SAW memerintahkan agar kita mengikuti mereka dalam hal itu, maka jelas. Berarti dalam kasus tadi hukumnya nanti menjadi sunnah atau bisa wajib. Kalau ada indikasi yang tegas, misalnya memberikan ancaman bagi orang yang melanggar perintah tadi. Tapi kalau tidak ada, maka statusnya tetap mubah. Nah, ini juga ketentuan yang berkaitan dengan masalah aurat, bagaimana aurat wanita dan bagaimana hukum melihat tadi. Nah, bagi laki-laki, aurat laki-laki itu berbeda dengan aurat wanita. Ya. Nah, ketentuan ini juga diatur. Ya, tentu berkaitan dengan masalah hukum yang menyangkut tentang laki-laki. Jadi ada hadis-hadis yang menjelaskan, misalnya ketika Utsman suatu ketika berada di sisi Nabi dengan paha kelihatan, Rasulullah SAW mengingatkan pada Utsman, ya, agar menutup pahanya, karena aurat laki-laki itu adalah mabena rukbah, mabena surah wa rukbah. Nah, orang seringkali memahami begini, mabena surah wa rukbah itu cuma kemaluan saja. Jadi yang seakan-akan auratnya laki-laki itu ya kemaluan saja. Ya, karena mabena surah wa rukbah, padahal lafaz baina surah wa rukbah itu, baina surah wa rukbah itu. Jadi baina surah wa rukbah itu berarti mestinya harus dimulai dari rukbah sampai ke surah. Nah, begitu. Sehingga bisa dikatakan ya aurat laki-laki yaitu antara, jadi mestinya harus dimulai dari atas pusar, karena kalau di bawahnya pusar jangan aurat. Jadi berarti harus atas pusar. Jadi dia harus menutup itu atas pusar sampai bawah lutut. Nah, itu aurat laki-laki. Nah, ini ketentuan yang kemudian diatur oleh hukum Islam. Nah, selebihnya mau apa silakan. Ya. Nah, ini. Itu. Ya. Nah, inilah gambaran umum berkaitan dengan kehidupan jamaah antara laki-laki dan wanita. Bagaimana laki-laki melihat wanita, bagaimana wanita melihat laki-laki. Kemudian bagaimana aurat mereka masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah safar, ya, yang juga dibahas di dalam masalah itu. Kalau kita bicara dalam konteks safar ini juga berlaku ketentuan khusus bagi seorang wanita, meski untuk laki-laki tidak.
hukum-hukum yang berlaku khusus bagi wanita itu karena hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, la yakhillu limra'atin mu'minatin tu'minuna billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailatin. Itu tidaklah halal bagi seorang wanita mukminah yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk bepergian selama atau sepanjang perjalanan sehari semalam. Di situ di dalam hadis-hadis selalu digunakan kata masirata yaumin wa lailatin. Ukurannya adalah waktu dan bukan ukuran jarak. Memang ada yang kemudian mengukur dengan jarak pada waktu itu. Umumnya orang bepergian ketika itu dengan naik unta misalnya. Unta itu sehari semalam jarak tempuhnya berapa jauh, maka jarak itulah yang mereka pakai sebagai ukuran dan bukan tekstualitas yang dimaksud di dalam konteks hadis tadi. Tetapi kalau kita kembalikan kepada banyaknya dalil yang menyebutkan dengan masirata yaumin wa lailatin, maka lafaz masirah yaumin wa lailatin itu menunjukkan mana hakiki, dan itu yang bisa kita pakai seperti apa adanya. Nah, maka di sini persoalannya bukan jarak, tetapi soal tadi itu waktu. Jadi kalau perjalanan wanita itu jaraknya jauh sekalipun, kalau ditempuh dengan jalan kaki sehari semalam, tapi kalau misalnya ditempuh dengan pesawat cuma sejam, itu lain persoalan. Nah, karenanya yang menjadi ukuran kita adalah jarak tempuh sepanjang sehari semalam. Andaikan naik pesawat itu ternyata sampai sehari semalam, itu pun kena hadis tadi. Andaikan jalan kaki kemudian termasuk sehari semalam, bisa kena hadis tadi. Persoalannya bukan soal jarak, tetapi masalahnya adalah waktu perjalanan. Itu yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan lain-lain tadi. Nah, di sini karenanya maka kemudian berlaku hukum bagaimana kalau wanita itu mau safar dengan jarak tempuh begitu. Misalnya dari Jawa, mau ke Kalimantan atau mau ke mana, Irian. Itu kalau melakukan perjalanan naik kapal itu jelas bisa sehari semalam kan, bahkan bisa sampai 2 hari. Nah, dalam konteks seperti itu bisa disiasati. Sekarang kan ada pesawat, maka supaya tidak terkena masirota yaumin wa lailatin, naik pesawat, naik pesawat dari Jakarta ke Jawa Timur. Itu kalau naik bis juga bisa nanti kena, tapi supaya tidak kena itu, bagaimana caranya? Maka bisa naik pesawat, atau bagaimana disiasati supaya tidak kena masirota yaumin wa lailatin sehari semalam. Itu bagaimana caranya? Nah, ini kalau tidak, maka dia harus membawa mahram. Illa wa mahadu mahramin, di dalam hadis tadi juga dikatakan demikian. Masirata yaumin la tahillu limra'atin mu'minatin tu'minu billahi wal yawmil akhir antusafiro masirata yamin walailatin illa wa ma'hadu mahramin, kecuali jika wanita itu bepergian dalam jarak tempuh sehari semalam tadi dengan menyertakan mahram. Nah, sekarang mahram itu siapa? Mahram itu adalah merupakan isim atau kata yang mempunyai pengertian khusus, yaitu orang-orang yang hukumnya adalah haram menikah dengan wanita tadi untuk selama-lamanya. Karena mahram bagi wanita itu ada kadangkala sifatnya mahram muakkad, mahram sementara. Contohnya suami bagi saudaranya, kakak ipar misalnya, saudara ipar misalnya, itu mahram. Tapi mahram itu adalah mahram sementara, atau yang disebut dengan mahram musyaharah. Mahram karena pernikahan, mahram yang muncul, yang terjadi karena hubungan dia sebagai suami kakaknya atau saudaranya. Nah, mahram seperti ini bukan mahram yang dimaksud dalam hadis tadi. Karena mahram, hubungan mahram seperti itu adalah mahram sementara. Nah, yang dimaksud dengan mahram
dalam hal ini adalah mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad, mahram yang hubungan keharaman di nikah tadi bersifat abadi, bersifat selama-lamanya. Kakak dan adik itu mahram mu'abbad. Ya, ini mahram mu'abbad. Nah, atau misalnya kalau kita saudara, hubungan antara ponakan ya dengan bibi itu juga mahram mu'abbad. Ya. Kemudian hubungan anak laki-laki ya hubungan anak laki-laki dengan ibunya itu juga mahram mu'abbad. Kemudian hubungan antara mertua perempuan dengan menantu laki-laki itu juga mahram mu'abbad. Ya. Jadi meskipun nanti sudah terjadi perceraian, kalau anaknya itu sudah didukhul, ya, sudah disetubui, anaknya itu sudah punya anak melalui pernikahan tadi, maka selamanya ibu mertua dia tidak boleh dinikahi. Ini namanya mahram mu'abbad. Ya, ini namanya mahram mu'abbad. Maka yang dimaksud dengan dzu mahramin tadi itu adalah mahram-mahram yang seperti itu. Ya, mahram-mahram yang seperti itu. Wanita tadi dibolehkan pergi dengan cara tempuh seperti tadi, dengan syarat dia harus disertai mahram. Ya, siapa mahram itu? Ya orang-orang yang mempunyai ketentuan tadi, yaitu orang-orang yang haram menikahi wanita tadi untuk selama-lamanya. Itulah yang dimaksud dengan mahram yang sebenarnya. Nah, dengan mereka lah wanita boleh pergi haji. Boleh pergi kemana? Dengan jarak tempuh sehari semalam. Nah, ini ketentuan yang berkaitan dengan masalah safar, hukum safar bagi wanita. Ya, kalau laki-laki nggak ada masalah. Dia pakai mahram nggak pakai, laki-laki itu nggak ada kontak mahram dan sebagainya. Ya, jadi kontak mahram dalam kaitannya dengan, artinya hubungan mahram itu biasanya adalah ya laki-laki dan wanita dalam kaitannya dengan konteks tadi. Jadi wanita membutuhkan mahram, tapi laki-laki tidak perlu mahram ketika dia bepergian. Nah itu, karena konteks hubungan itu tidak ada bagi laki-laki, karena nggak ada hadis yang menyatakan bahwa laki-laki harus disertai mahram ketika bepergian jauh, nggak ada. Tapi bagi wanita ada. Nah ini berbeda antara hukum laki-laki dan wanita. Jelas ya? Nah, jadi itu ya secara umum. Nah kesimpulannya saya ingin tegaskan di sini. Jadi kesimpulannya dalam kehidupan berjamaah itu memang ada ketentuan-ketentuan umum yang mengatur antara laki-laki dan wanita. Nah kemudian dalam kehidupan berjamaah itu juga diatur bagaimana tugas laki-laki dan bagaimana tugas wanita. Tugas laki-laki itu mencari nafkah, tugas wanita itu berada di dalam rumah. Karena itu kemudian ada kaidah al-aslu, ya, al-aslu fil ummi, ya, atau al-aslu lil imraati al-ummu, maaf. Jadi tadi saya salah ya. Al-aslu ya fil imraati atau lil imraati al-ummu warabatul bait. Ummun warabatul bait. Jadi hukum asal bagi wanita itu adalah ibu, menjadi ibu, warabatul bait, dan menjadi pengurus rumah tangga. Itu hukum asal. Sedangkan laki-laki tidak. Laki-laki tugasnya berada di luar rumah, wanita berada di dalam rumah. Ini juga bagian dari kehidupan yang diatur dalam kehidupan berjamaah antara laki-laki dan wanita. Nah, kalau wanita itu hukum asalnya dia menjadi ibu rumah tangga, menjadi pengatur urusan rumah tangga, wanita memang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, membersihkan rumah, ya, membersihkan pakaian suaminya, menyediakan makan, ya, termasuk merawat anak-anaknya. Anda bisa bayangkan kalau tugas wanita seperti itu, berat kan? Sudah begitu dituntut untuk bekerja lagi, ya. Maka biasanya kalau wanita-wanita bekerja, urusan rumah tangganya menjadi berantakan. Pasti, ya. Rumah tangganya berantakan, anaknya nggak terawat. Ya kecuali kalau memang dia kaya, ada pembantu di rumah.
ya dia tinggal leha-leha misalnya, nah, itu masalah lain. Tapi itu merupakan tugas ibu untuk mengatur. Ya, tugas ibu itu rabbatul bait, untuk mengurus rumah tangga. Termasuk juga mendidik anak-anak, itu tugas ibu. Makanya pilih wanita yang baik, pilih wanita yang salihah supaya dia bisa mendidik anak-anak, ya, supaya bisa melahirkan generasi yang baik. Ya. Itu berkaitan dengan ketentuan bahwa wanita itu adalah ibu. Loh, dari mana kalau wanita itu hukum asalnya menjadi ibu? Ya karena memang ada hukum-hukum yang secara khusus mengharuskan mereka begitu. Misalnya hukum menyusui. Apakah ada laki-laki menyusui? Kan nggak ada. Kecuali kalau susu botol itu lain lagi. Itu bukan hukum menyusui. Ya. Yang dimaksud dengan ahkamur radha'ah itu bagi wanita yang mempunyai ya buah dada. Yang dengan buah dadanya itu dia bisa menyusui. Itu wanita. Laki-laki kan nggak punya. Ya. Laki-laki nggak punya tete, sehingga dia tidak bisa menyusui dan kepadanya tidak berlaku hukum radha'ah. Ya. Nah, jadi itu berlaku untuk wanita. Nah, karena wanita itu mempunyai tete kemudian dia bisa menyusui, maka pasti ya kalau kemudian ada aturan yang mengatur wanita itu harus menjadi ibu, jelas ya. Kalau ada wanita nggak mau jadi ibu ya jangan jadi wanita. Ya, jangan jadi wanita. Kalau jadi wanita mesti harus mau jadi ibu karena itu merupakan fitrah. Wanita juga ada ahkamul hamli, hukum mengandung. Nggak ada. Oh ya nggak mau mengandung, ganti sajalah, berat. Nggak mungkin. Laki-laki nggak punya ya potensi untuk mengandung. Perutnya berbeda. Ya. Jadi di dalam perut wanita itu ada apa namanya zat-zat hormonal yang tidak dimiliki laki-laki, yang karenanya laki-laki nggak bisa mengandung. Meskipun diisi sebanyak apa-apa nggak bisa laki-laki mengandung. Ya, karena memang fitrahnya berbeda. Jadi hukum mengandung itu berlaku untuk wanita, tidak untuk laki-laki. Hukum menyusui berlaku untuk wanita, tidak untuk laki-laki. Dan karena itu wanita kepadanya ditetapkan sebagai ibu. Al-asru lil mar'ati umun. Hukum asal wanita adalah menjadi ibu. Karena tugas dia itu menjadi ibu, ya, dan biasanya wanita itu diberi kesabaran oleh Allah, diberi sifat ketekunan oleh Allah yang tidak diberikan pada laki-laki. Ya. Nah, itu yang kemudian antara lain menjadi modal dasar bagi seorang wanita untuk menjadi pendidik. Menjadi pendidik dengan sifat sabarnya, dengan sifat tekunnya, wanita menjadi pendidik. Anda bisa bayangkan misalnya ya, kalau suami itu jam terbangnya tinggi, keluar rumah sebulan nggak pulang, siapa yang mendidik anak Anda? Istri Anda. Masalahnya kalau istrinya nggak bisa mendidik, itu problem. Nah, disinilah pentingnya istri harus dibina. Jangan punya istri dibinasakan, ya kan? Atau punya istri dieksploitasi tok, ya? Punya istri dieksploitasi. Sementara tanggung jawab yang lebih berat untuk mendidik anak, mengurus rumah tangga, dibiarkan terbengkalai. Ini tidak boleh. Nah, di sini, jadi karena itu hukum asal wanita dia menjadi ibu, menjadi pengurus rumah tangga. Hukum asal. Nah, karena hukum asalnya seperti itu, bagaimana dengan laki-laki? Ya laki-laki kalau melihat istrinya dalam kondisi, meskipun hukum asalnya itu berlaku untuk wanita, tapi tidak berarti ya itu kan tugas kamu, nggak bisa begitu. Nah, itulah yang nanti kemudian diatur dalam al-hayat az-zaujiyah, kehidupan suami istri. Kehidupan suami istri itu diatur dalam Islam. Meskipun tugas wanita itu atau hukum asal wanita itu menjadi ibu dan pengatur rumah tangga, tetapi tidak berarti seluruh urusan rumah tangga itu harus diserahkan pada wanita. Tidak. Ya berat, ya. Berat. Suami itu kan kerjanya di luar rumah mencari nafkah, itu memang juga berat. Tapi kalau dia melihat istrinya lagi hamil, mengambil air, memasak nasi, mencuci, apalagi nggak punya mesin cuci, masya Allah berat sekali. Ya, ini berat. Nah, dalam kondisi seperti itu maka Islam mengatur bagaimana kehidupan suami istri. Nah, disitulah kemudian dibahas tentang kehidupan suami istri. Al-haya az-zawjiyah itu. Kehidupan suami istri di dalam Islam itu ditetapkan sebagai al-haya
hayatus suhbah, kehidupan yang penuh persahabatan. Itu. Ini kehidupan di dalam Islam, hubungan antara suami istri. Nah, karena kondisinya seperti itu, kehidupan suami istri adalah kehidupan sahabat. Ya, namanya saja sahabat. Sahabat itu saling cinta mencintai, jelas. Ya. Saling bantu membantu, jelas. Tidak bisa kemudian seorang sahabat menyaksikan sahabatnya yang lain bekerja keras, dia ongkang-ongkang kaki. Nggak bisa. Itu bukan hayatus suhbah itu. Itu bukan hayatus suhbah. Ya. Nah, kalau seperti itu nanti kehidupan antara bahwa kehidupan tadi ada titik pemisah.